Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprilia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas cakupan hukum internasional mengenai dalam pembahasan ini saya akan menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama itu adanya pengertian belligerent dan apakah OPM itu termasuk belligerent. Nah, kemudian kapan individu dapat menjadi subjek hukum internasional dan apakah Rigo Duterte memenuhi syarat tersebut. Nah, kemudian bagaimana perusahaan dapat menjadi subjek hukum internasional. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Pertama saya akan membahas mengenai belligerent. Nah, belligerent ini adalah suatu kelompok atau pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan diakui secara internasional sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum perang. Nah, kemudian pengakuan sebagai belligerent ini biasanya diberikan pada kelompok pemberontak yang telah memenuhi beberapa syarat. Nah, kemudian antara yang dimana syarat-syarat tersebut antara lain yang yaitu memiliki organisasi yang jelas, menguasai wilayah tertentu secara efektif, kemudian memiliki komando yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum perang atau hukum humaniter internasional. Nah, dengan kata lain, itu tuh tidak semua kelompok pemberontak itu bisa disebut belligerent, hanya kelompok-kelompok yang memenuhi kriteria aja. Nah, kelompok-kelompok yang memenuhi kriteria tertentu itu yang bisa mendapatkan pengakuan tersebut. Nah, selanjutnya itu adanya pertanyaan apakah OPM atau organisasi Papua Merdeka itu termasuk belligerent. Nah, OPM itu merupakan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun, hingga saat ini OPM itu belum diakui secara internasional sebagai belligerent. Nah, hal ini tuh disebabkan karena tidak adanya penguasaan wilayah yang stabil dan diakui secara internasional. Nah, kemudian tidak adanya pengakuan resmi dari negara lain, aktivitasnya itu masih dianggap sebagai gerakan separatis dalam hukum nasional Indonesia. Nah, sehingga secara hukum internasional OPM ini belum memenuhi syarat sebagai belligerent. Nah, itu yang pembahasan pertama. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua mengenai kapan individu itu dapat menjadi subjek hukum internasional. Nah, pada awalnya subjek utama hukum internasional itu adalah negara. Namun seiring perkembangan zaman, individu itu juga dianggap sebagai subjek hukum internasional, tetapi dalam kondisi tertentu. Nah, individu itu dapat menjadi subjek hukum internasional apabila yang pertama itu memiliki hak dan kewajiban langsung berdasarkan hukum internasional. Nah, dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional, dapat menjadi pihak dalam peradilan internasional. Nah, kemudian contoh paling jelas adalah dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, individu yang melakukan kejahatan tersebut itu tuh dapat
diadili di pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Nah, selanjutnya apakah Rodrigo Duterte itu memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional? Nah, jadi Rodrigo Duterte itu adalah mantan presiden Filipina yang dikenal dengan kebijakan war on drugs yang kontroversial. Nah, kebijakan tersebut itu diduga menyebabkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, Duterte itu dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Nah, karena yang pertama yaitu sebagai individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran HAM. Kemudian tindakannya itu menjadi perhatian komunitas internasional. Nah, ada kemungkinan untuk diperiksa atau diadili oleh lembaga internasional seperti ICC tadi. Nah, sehingga dalam konteks ini Duterte itu memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional, khususnya di dalam hal pertanggungjawaban pidana internasional. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga mengenai bagaimana perusahaan bisa menjadi subjek hukum internasional, karena seperti yang kita tahu bahwasannya tadi menjadi subjek hukum internasional itu adalah negara dan orang juga bisa, tetapi dengan syarat yang tertentu. Nah, kemudian secara tradisional perusahaan itu bukanlah subjek utama hukum internasional. Namun dalam perkembangan modern, nah perusahaan itu mulai memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Nah, perusahaan dapat menjadi subjek hukum internasional secara terbatas, yaitu apabila terlibat dalam perjanjian internasional seperti kontrak investasi, memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Ekonomi dapat menjadi pihak dalam sengketa internasional. Nah, kita ambil contohnya itu adalah dalam mekanisme penyelesaian sengketa investasi melalui lembaga seperti ICSID, itu di mana perusahaan itu dapat menggugat negara. Kemudian selain itu, perusahaan itu juga memiliki tanggung jawab dalam bidang HAM dan lingkungan, misalnya tidak melakukan eksploitasi tenaga kerja, kemudian tidak merusak lingkungan, mematuhi prinsip berbisnis dan HAM. Kemudian namun penting untuk dipahami bahwasannya perusahaan itu bukanlah subjek hukum internasional penuh seperti negara, melainkan hanya memiliki kapasitas yang terbatas. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya tadi itu kita teman-teman dapat menyimpulkan bahwasannya belligerent itu adalah kelompok yang diakui dalam konflik bersenjata, dan OPM itu belum memenuhi syarat sebagai belligerent karena belum mendapat pengakuan internasional. Nah, kemudian individu itu dapat menjadi subjek hukum internasional apabila memiliki tanggung jawab langsung dalam hukum internasional seperti dalam kasus pelanggaran HAM. Nah, kemudian Rodrigo Duterte itu yang mantan presiden Filipina itu termasuk dalam kategori ini. Nah, perusahaan itu dapat menjadi subjek hukum internasional secara terbatas.
terutama dalam bidang ekonomi dan investasi internasional. Nah, serta memiliki tanggung jawab dalam aspek HAM dan lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.